Dan saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kombes Pol Kuswahyudi Tresnadi, Kabid Humas Polda Jambi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Kuswahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami turut prihatin Pak atas peristiwa yang menimpa anggota Anda. Bagaimana informasi terbaru Pak mengenai keadaan Kapolsek Pelepat AKP Suhendri dan juga beberapa orang yang dikabarkan sempat disandra? Sebenarnya sudah dalam kondisi sehat. Besok hari malam kejadian, besok pagi sudah berdinas seperti biasa, Mas. Luka tusuk itu luka kecil itu. Sudah sehat kembali, sudah beraktivitas untuk seluruh personil Polsek Pelepat. Oke, untuk penyelamatan anggota Pak, 7 orang disebutkan disandra? Ya sudah, semuanya sudah dibebaskan, sudah bisa kita evakuasi, diamankan. Sudah diamankan, dan mereka kondisinya sehat semua, sudah beraktivitas seperti sedia kala besok paginya. Oke, Pak Kuswahyudi, siapa kelompok orang ini yang menghadang upaya aparat untuk menertibkan penambangan emas ilegal? Ya masih kita dalami sampai saat ini, tim Polres Bungo di backup dari Tipiter Krimsus Polda Jambi sudah memeriksa lebih kurang sekitar 21 saksi untuk ambil keterangan dan kita dalami lagi. Pak, ini ada anggota yang terluka Pak, mengapa sampai sekarang belum ada tersangka yang ditetapkan? Ya karena kita masih kita dalami dan kita masih periksa saksi-saksi. Sampai saat ini saksi sudah 21 orang. Apakah mungkin sudah dikantongi Pak nama-nama yang akan menjadi tersangka mungkin Pak dari sekelompok orang ini ada provokatornya begitu? Ya masih kita dalami Mbak, semuanya masih kita dalami, kita periksa, kita ambil keterangan-keterangan, setelah mengerucut bisa kita arahkan untuk kita jadikan tersangka nantinya Pak. Oke. Disebutkan tim gabungan dari Polres Muara Bungo dan juga Kodim Muara Bungo sedang di lokasi. Apa informasi terbaru mengenai ini, Pak? Mereka situasi sudah kondusif, di sana sudah kondusif, masyarakat sudah bekerja beraktivitas seperti biasa. Ya, kita polisi tetap berjaga-jaga bersama dengan TNI dan Brimob dari Pemenang sudah masih berjaga-jaga di lokasi untuk antisipasi hal yang kita tidak inginkan lagi. Tapi sementara secara umum situasi di sana kondusif. Aktivitas masyarakat sudah kembali normal. Kalau untuk aktivitas di lokasi penambangan ilegal ini, Pak? Sepi kosong. Kemarin pertama kita datang ke lokasi juga, tim juga berangkat yang pertama sudah kosong ya di lokasi, mungkin sudah bocor mau ada tim dari Polres, dari gabungan Polres, sudah pada lari semua mungkin. Oke. Penertiban ini apakah memang rutin dilakukan, ini sudah terjadwal atau memang ini semacam mendadak begitu, sidak Pak? Nah, kalau untuk wilayah Polda Jambi untuk illegal mining, pertambangan ilegal emang sudah dari beberapa tahun yang lalu sudah kita canangkan untuk kita tertibkan terus dan kita lakukan penertiban dan penangkapan pelakunya. Pak, benarkah sekelompok orang yang melakukan penghadangan kemudian dan juga penyanderaan ini berasal dari warga di sekitar atau desa di sekitar penambangan itu, Pak? Masih kita dalami Mbak, itu masih kita dalami, itu ini masih kita periksa saksi-saksinya juga. Pak, kan videonya sudah ada begitu Pak, sudah terlihat begitu orang-orangnya, wajah-wajahnya, mengapa masih cukup sulit Pak untuk menetapkan tersangka? Ya karena kita kan harus kepolisian harus bertindak profesional, kita periksa dari saksi-saksi dulu, keterangan saksi ini kita buat kesimpulan dan dari kesimpulan itu biar kita tetapkan digabungkan dengan gambar-gambar video-video yang beredar, kita saksikan dia cocok-cocokan gambar. Selain itu juga keterangan saksi-saksi diperlukan juga, Pak. Oke, dari gelar sementara yang dilakukan oleh aparat ataupun tim Anda, Pak, apa asal muasal aksi anarkistis ini? Siapa yang memprovokasinya? Masih kita dalami, Mbak. Masih kita dalami, masih kita proses penyelidikan. Mudah-mudahan bisa cepat. Dalam video penghadangan yang dilakukan sekelompok warga ini, Pak, terlihat mereka sangat emosional begitu. Apa yang membuat mereka sangat marah? Ya, namanya situasi, Mbak. Mungkin situasi di samping itu juga ada yang memanas-manasi. Nah, itulah kita selidiki dan kita dalami. Siapa provokator di belakang semua ini? Masih dalam proses, Mbak. Pak, sempat dikabarkan anggota polisi disekap. Apakah penyekapan berlangsung lama, Pak? Enggak, mereka tidak disekap, Mbak. Mereka ditahan, tidak bisa keluar dari lokasi saja, Mbak, dari desa itu. Karena menuju ke lokasi penambangan itu melewati desa tersebut dengan jarak lebih kurang hampir 3 jam perjalanan.
lokasi melewati desa Batu Kerbau itu, pas begitu kembalinya lah mereka dihadang itu. Oke. Sebetulnya sudah berapa lama aktivitas penambangan ilegal di sana, Pak? Nah, kita kurang mungkin karena informasi dari masyarakat mungkin sudah berlangsung agak lama, dan itu pun informasi dari masyarakat kita ke lokasi, Mas. Ini memang lokasi itu sangat jauh sekali, jauh dari jangkauan pantauan aparat pemerintah itu. Ini merupakan kali pertama dilakukan penertiban begitu, Pak? Udah sering, Mbak, sudah sering. Oke. Tapi sebelumnya tidak pernah terjadi hal-hal seperti ini? Iya, Mbak, tidak sudah. Ya ini baru pertama kali lah ini ada ini. Setelah ditertibkan, warga tetap melakukan penambangan ilegal juga, Pak? Kosong, Mas, tidak berani lagi mereka. Oke. Untuk alat berat disebutkan juga sempat diamankan oleh petugas, Pak. Benar demikian? Benar sudah diamankan, itu sudah diamankan dari kita polis lain itunya alat beratnya. Oke, Pak, secara psikologis apakah memang tim ataupun anggota Anda di sana sudah berhasil paling tidak berkomunikasi dengan warga untuk meredakan situasi, Pak, atau seperti apa yang benar adanya, Pak? Karena kita sudah bisa berkomunikasi dan bernegosiasi dengan warga, ya situasi sekarang di desa tersebut, desa itu sudah kondusif, sudah tenang, masyarakat sudah beraktivitas. Mediasi juga melibatkan tokoh sekitar mungkin, Pak? Masih kita dalami, Mbak, masih kita dalami. Oke, ya apapun itu perilaku penusukan terhadap Kapolsek itu satu perkara lain, saya pikir, Pak. Perilaku penusukan harus segera ditangkap atas perbuatannya. Untuk kasus ini sudah mengerucut kepada siapa pelakunya, Pak? Masih kita dalami, Mas. Kita ambil keterangan saksi nanti akan mudah-mudahan terbuka juga lah nanti, kelihatan nanti. Setelah pemeriksaan saksi selesai, ya kita dalami lagi. Ya dari keterangan-keterangan itulah kita gabungkan dengan video yang beredar itu, Mbak. Hasil rekaman video. Oke, bagaimana hasil koordinasi dengan pejabat setempat, dengan otoritas setempat? Dengan Pemda kita juga sudah bekerja sama dengan Pemda untuk ikut, ya dari pihak Pemda, pemerintah daerah, ya bersama instansi baik kepolisian, baik dari TNI juga, sama-sama mensosialisasikan bahwa kegiatan illegal mining ini sangat berbahaya, selain merusak lingkungan, juga berbahaya bagi kesehatan karena menggunakan air raksa dan menggunakan merkuri itu, Mas. Pak, dari 21 saksi yang sudah diperiksa, keterangan apa, Pak, yang bisa digali dari para saksi ini? Ya masih kita impun, Pak, masih kita proses. Masih kita impun, kita proses, dan nanti akan digelarkan lagi sampai mengerucut kembali, baru kita upaya paksa untuk menangkap. Apa peran masing-masing saksi ini, Pak? Ya, masih kita dalami, Mbak, masih kita dalami.